Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada teori berikutnya, kita akan menjelaskan mengenai data warehousing dan decision support dengan dosen pembimbing Rengga Asmara, Eskom UCA. Pokok bahasan, memahami hubungan antara data warehouse dan decision support, dapat mendesain model data multidimensi, memahami online analytical processing atau OLAP, memahami arsitektur dan implementasi data warehouse, memahami penggunaan view pada aplikasi decision support. Pendahuluan, data warehouse adalah suatu database penunjang keputusan yang dikelola secara terpisah dari database operasional perusahaan. Merupakan penunjang pemrosesan informasi dengan menyediakan suatu platform yang kokoh untuk analisa data yang mengandung histori dan yang terkonsolidasi. Berikut beberapa definisi tentang data warehouse. Suatu data warehousing adalah suatu koleksi data yang bisa digunakan untuk menunjang pengambilan keputusan manajemen yang berorientasi subjek atau topik, terpadu, time varian, dan tidak mudah berubah. Kata Haji Imon, Bapak Data Warehousing. Suatu data warehouse sederhananya adalah suatu penyimpanan data tunggal, lengkap dan konsisten yang diperoleh dari berbagai sumber dan dibuat tersedia bagi end user dalam suatu cara yang bisa mereka pahami dan bisa mereka gunakan dalam suatu konteks bisnis. Hubungan data warehouse dan decision support. Pembuatan keputusan organisasi memerlukan view menyeluruh pada aspek perusahaan, sehingga organisasi-organisasi membuat data gabungan yang berisi data yang berasal dari berbagai sumber. DBMS juga didesain untuk mendukung query OLAP secara efisien dan dioptimalisasi untuk mendukung aplikasi decision support. Model data multidimensi dirancang untuk memfasilitasi analisis, biasanya umum digunakan dalam data warehouse, memiliki banyak dimensi atau perspektif pengukuran bisnis atau fakta. Model data multidimensi merupakan himpunan pengukuran numerik yang tergantung pada himpunan dimensi, yang dapat disimpan secara fisik pada sistem OLAP dan dapat disimpan sebagai relasi pada sistem rollup. Relasi utama yang berhubungan dengan dimensi yang diukur dinamakan tabel dimensi. Tiap dimensi diberi tambahan atribut dan berasosiasi dengan suatu tabel dimensi. Tabel fakta mempunyai ukuran lebih besar dibandingkan tabel dimensi. OLAP atau Online Analytical Processing. Query OLAP dipengaruhi oleh SQL dan spreadsheet. Operasi umum di dalam query OLAP adalah melakukan agregasi pada suatu atau lebih dimensi. Jenis query OLAP dibedakan menjadi yang pertama adalah rollup, dengan melakukan agregasi pada level yang berbeda dengan dari hierarki dimensi. Yang kedua adalah drill down, adalah kebalikan dari rollup. Misalnya untuk setiap provinsi dapat diberikan total penjualan, maka total penjualan tiap kota dapat di drill down. Yang ketiga adalah pivoting, yaitu melakukan agregasi pada dimensi terpilih. Misalnya jika dilakukan pivoting pada location dan time, didapatkan cross tabulation sebagai berikut. Yang keempat adalah slicing dan dicing, yaitu mencari kesamaan dan jangkauan seleksi pada suatu atau lebih dimensi. Arsitektur data warehousing. Pilihan berikut harus dibuat di dalam perancangan data warehouse. Yang pertama adalah proses model. Apa yang akan dimodelkan? Grain, dasar data dan level atom data yang akan disajikan apa? Dimensi, yaitu dimensi apa yang dipakai untuk masing-masing record tabel fakta, dan ukuran. Ukuran apa yang akan mengumpulkan masing-masing record tabel fakta. Suatu data warehouse didasarkan pada suatu model data multidimensi yang melihat data dalam bentuk suatu kubus data. Suatu kubus data seperti sales memungkinkan data untuk dimodel dan dilihat dari banyak dimensi. Di antaranya yaitu dimensi tabel dan tabel fakta memuat ukuran dan kunci untuk setiap dimensi tabel terkait. Berikut merupakan arsitektur dari data warehousing. Implementasi data warehousing. Data warehouse diorganisasikan berdasarkan kegunaan sekitar subjek, bukan aplikasi, misalnya customer, product, dan sales. Perhatian dipusatkan pada pemodelan dan analisa data untuk pembuatan keputusan, bukan untuk operasi harian atau pemrosesan transaksi. View sederhana dan ringkas di sekitar subjek pembicaraan disediakan dengan cara memisahkan data-data yang tidak berkaitan dengan proses penunjang keputusan. Data warehouse dibangun dengan memadukan banyak sumber data yang heterogen, misalnya database relasional, file flat, catatan transaksi online. Teknik pembersihan dan integrasi data juga diterapkan dalam data warehouse. Dikarenakan data berasal dari sumber yang berbeda-beda,
maka harus dijamin konsistensi penamaan, penyajian struktur, dan ukuran atribut dari antara sumber-sumber data yang berbeda, misalnya tarif hotel, mata uang, pajak, privacy cover, dan sebagainya. Ketika data dipindahkan ke warehouse, data ini telah terkonversi. Question and answer dapat ditanyakan langsung melalui email saya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.